Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha min nafsin la tasbah min da'watin la yustajabu laha. Baik, kita masih di ilmu badi'. Sekarang sudah masuk di al-muhassinatul ma'nawiyah ya. Gak tahu saya halaman berapa. Di kitab antum 87, di sini 83. 83. Kemarin sudah sedikit dibahas tentang tibak sama muqabalah. Benar ya? Udah dibahas sedikit kemarin kan? Tibak sama muqabalah. Wa tahsabuhum. Benar? Benar enggak boleh? Kemarin setelah kita bahas muhassinat al-lafziyah, penghias lafaz, ada saja, ada al-qalb, ada luzumu ma la yalzam. Kemudian beliau enggak bahas banyak. Sekarang sudah masuk ke al-muhassinatul ma'nawiyah, penghias makna. Jadi bukan lafaz. Kemarin kita sudah bahas tibak. Tibak atau mutabaqah. Mutabaqah ini mendatangkan dua lafaz yang berlawanan, seperti ayat wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud. Kau akan mengira bahwasanya mereka ashabul kahfi itu tertidur wa hum ruqud, padahal mereka mengira bahwasanya mereka bangun padahal mereka tertidur. Ayqadan bangun, ruqud tidur. Nah, diungkapkan dua-duanya. Ya, tidak dikatakan wa tahsabuhum ayqadan wa hum la tastayqidu misalnya gitu. Jadi sengaja didatangkan lawan lafaznya. Atau seperti di firman Allah, yuhyi wa yumit, Allah Maha menghidupkan lagi mematikan. Wa qauluh, sebagaimana juga di wa qaulihi, pada perkataan Allah, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha 'alaiha berlawanan. Ya, seperti juga misal di doa mau tidur, bismika Allahumma amutu wa ahya. Saya mati, saya hidup. Nah, di situ didatangkan dua lafaz berlawanan, tibak namanya, atau mutabaqah. Kemudian kita juga sudah baca kemarin muqabalah. Muqabalah mirip sama tibak, cuman muqabalah yang berlawanan berbilang. Seperti contoh, falyadhaku qalila wal yabku katsiran. Tertawalah sedikit dan menangislah yang banyak nanti di hari kiamat. Yadhaku lawan dari yabku. Qalilan lawan dari katsiran. Nah, ini per dua lafaz atau lebih didatangkan tibaknya. Jadi tibak yang berbilang adalah muqabalah. Jadi tibak mendatangkan lafaz yang berlawanan satu lafaz atau mutabaqah. Kalau dia berbilang jadilah dia muqabalah. Atau seperti di perkataan syair, ma'ah sanad dina wad dunya idza jatama'a. Betapa bagusnya agama dan dunia jika berkumpul, wa akbahal kufra wal iflasa birrajuli, dan betapa buruknya kekufuran dan kebangkrutan pada seorang laki-laki. Nah, di situ muqabalah, banyak lawan kata di situ. Ahsana aqbaha. Ya, ad-din al-kufr. Ad-dunya al-iflas. Tiga kata sekaligus disilang-silang. Nah, ini muqabalah. Sekarang kita masuk al-musyakalah. Musyakalah kalau mau diterjemahkan menyesuaikan. Tadi contoh-contohnya enggak ada ya? Itu di matan ayat. Anda baru baca matannya. Yang di kotak. Nah, kan kemarin kita udah baca itu. Nanti syarahnya beliau enggak kasih contoh lagi pada syarah karena jelas. Perkara tibak cuma datengin dua lafaz yang berlawanan, muqabalah datengin di atas dua lafaz yang berlawanan. Bisa 4, bisa 6. Nah, sekarang musyakalah atau menyesuaikan. Kaqaulin Nabi. Beliau enggak kasih definisi, beliau langsung kasih contoh. Masih di kotak nih ya. Seperti perkataan Nabi SAW, innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak bosan sampai kalian yang bosan. Di sini belum terlihat jelas. Karena menjadikan musyakalah pada hadis ini dilakukan oleh ahlu ta'wil. Nanti beliau akan menjelaskan. Yang lebih jelas di syairnya. Kata penulis, kaqaulis syair, seperti perkataan syair yang disebut musyakalah seperti ini. Qalu, mereka berkata,
iqtarih syai'an. Usulkanlah sesuatu. Nujid laka tabkhahu. Kami akan masakkan buatmu. Ini ucapan seseorang yang kedatangan tamu. Ya, usulkanlah sesuatu, kami akan buatkan untukmu masakan. Ini orang gak pengen makan. Tapi karena dia nawarin makan, kultu, aku katakan, itbakhuli jubbatan wa qamisan. Masakin buatku jubah wa qamisan, gamis. Nah, ditawarin makan, dia minta gamis. Musyakalahnya di mana? Dia pakai kata gamis dan jubah, tapi dengan fiil itbahu, masakkan untukku. Karena tadi ditawarinnya masak. Nah, ini seperti ini yang disebut musyakalah. Nanti ada penjelasannya. Wal aksu, ada juga al aksu, membalikan. Seperti perkataan adatus sadati sadatul adati. Kebiasaannya para pemimpin adalah pemimpinnya kebiasaan. Nah, ini cuma dibolak-balik doang. Ini mirip-mirip muhassinal lafziyah juga. Kata penulis al-idahu, syarahnya, penjelasan. Al-muhassinatul ma'nawiyah, kita baru masuk muhassinal ma'nawiyah kan? Min samimil balaghah, di antara intisari ilmu balaghah. Wa hiya a'la, dia adalah yang tertinggi. Wa agla, termahal. Min muhassinatil lafzi, di antara penghias lafaz. Wa minha, di antaranya at-tibaq. Tadi wa amthilatuhu wadhihatun, kata penulis. Contohnya tadi udah jelas. Ya, tadi seperti perkataan Allah, wa tahsabuhum aiqadun wa hum ruqudun. Kalian mengira dia bangun padahal mereka tidur. Bangun, tidur lawan kata. Kadzalika al-muqabalah, begitupun muqabalah. Muqabalah tadi tibaq yang lebih dari dua. Yustaratu fiha, disyaratkan pada muqabalah. Bedanya dengan tibaq, muqabalah ada syaratnya, yaitu at-taqabul baina lafzaini au lafzaini fa aktsar. Lawan katanya datang lebih dari dua, atau kalau kita kelipatan jadi 4. Fa'aksar atau 6, 8 dan seterusnya. Jadi yang bersilang banyak. Kalau cuma satu kata tibaq, kalau banyak muqabalah. Kama fil ayat, sebagaimana di ayat faqi qubilat dhahiku bil buka. Dilawan kata tertawa dengan tangisan. Wal qalil bil katsir, dan dilawan kata sedikit kepada yang banyak. Mana tadi ayatnya? Tadi wal yadhaku qalilan wal yabku katsiran. Pada hari kiamat menangislah, tertawalah kalian sedikit dan menangislah dengan banyak. Yang mana di dunia dulu kalian banyak ketawa, sedikit nangis. Maka Allah katakan di hari kiamat tertawalah yang sedikit dan menangislah yang banyak. Tawa, tangis, lawanan. Sedikit, banyak, lawanan. Nah, jadi 4 atau 2 pasang. Nah, ini muqabalah. Wattibaku baina lafzaini faqat. Adapun tibak yang tadi yang cuma satu kata, maka dia di antara 2 lafaz saja atau sepasang saja. Jadi tibak satu kata, ada didatangkan lawan katanya pada kalimat. Muqabalah lebih dari 1, atau kalau pasangannya 2 di atas 2, 4, 6 dan seterusnya. Wal musyakalah, adapun musyakalah tadi yang menyesuaikan, dzikrus syai'i, mengucapkan sesuatu bi ghairi lafzihi, selain pada lafaznya. Di sini lafaznya maksudnya muqtadu, selain daripada atau dengan mengucapkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Liwuquihi fi suhbatihi, karena keberadaannya fi suhbatihi, dekat dengan kalimat yang bersamaan dengannya. Tadi ya, dicontoh lebih jelas, definisi agak rumit diterjemahkan. Seperti kaqaulihi ta'ala. Nih, firman Allah, wa jazaa'u sayyi'atun misluha. Balasan keburukan adalah keburukan yang semisal. Tentu antum nggak bisa katakan Allah membalas seseorang dengan keburukan. Ya. Tapi apa? Allah membalas seseorang dengan keadilan. Cuma di sini lagi ngomongin keburukan, Allah pakai lafaz keburukan. Kita nggak katakan Allah berbuat buruk kepada seseorang, tapi itu adalah bentuk keadilan.
Ya kan kita maklum. Ya, penghuni atau segala balasan buruk itu adalah keadilan Allah. Tidak ada sifat zalim padanya. Cuman berhubung di sini mereka lagi melakukan keburukan, wa jazaa'u sayyi'atin, maka Allah datangkan lafaz yang mirip sama dia. Sayyi'atun misluha. Balasan keburukan adalah keburukan yang semisal. Dan itu diantara keadilan Allah. Bukan Allah berbuat buruk sama mereka. Mereka berbuat buruk, Allah kasih keadilannya dengan membalas dengan yang serupa. Wal baitul mazkur, dan bait yang tadi disebutkan huwa audahu, dia lebih jelas ma yastashhidu bihi fi hadzal bab, menjadi sesuatu yang lebih jelas dari apa-apa yang istishhad berdalil dengannya fi hadzal bab, pada bab ini tadi dalilnya ya. Apa namanya, syairnya. Nah, beliau jelaskan dulu syairnya, atau kita baca lagi syairnya sekali. Qalu tarikh syai'an nujid laka tabkhahu qul tutbahu li jubbatan wa qamisan. Mereka berkata, usulkanlah sesuatu, kami akan buatkan untukmu masakan. Aku pun mengatakan, masakanlah untukku jubah dan gamis. Nah, kata penulis, fa innal jubbata wal qamisa, sungguh jubah dan gamis itu la yutbakhani, enggak dimasak. Bal yukhatani, akan tetapi dia dijahit, wayun sajani, dan ditenun. Walakin, akan tetapi asyairu, syair di sini, qaddara fi dhihnihi, terbayang dalam benaknya, annahum qalu, bahwasanya mereka itu sebenarnya mengatakan, iktarih syai'an, usulkanlah sesuatu, nujid laka sun'ahu, kami akan buatkan sesuatu untukmu. Ini lafaz aslinya nih. Cuma yang mereka ngucapin makanan sebagaimana lumrahnya seorang tamu seorang tuan rumah kepada tamu, kan ya kali nawarin baju ya kan, cuma dia nawarin makanan. Nah, si orang butuh baju. Nah, karena musyakalah dia pakai lafaz tabakh, masak tadi. Nah, sebenarnya ucapannya ya kami akan buatkan sesuatu untukmu. Faqala lahum, maka orang itu mengatakan, itbahu, masakkanlah, maksudnya adalah isna'u, bikinin saya baju dan jubah tadi. Wa inna maqala itbahu, ini orang mengatakan masakkanlah pada baju dan jubah, musyakalatan li lafzihim, supaya menselarasi apa yang mereka ucapkan duluan. Nah, di antara para ulama ya, ada yang menggunakan musyakalah ini untuk sifat-sifat Allah yang terkesan buruk, dalam tanda kutip terkesan buruk. Contoh, wa kadzalikal haditsu fil malal, seperti hadis dalam al-malal, bosan tadi. Fi qoulihi la yamallu, pada ucapan la yamallu, tidak bosan. Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan. Nah, sebagian ahli tawil mengatakan fa innana, sungguh kita tahu, nudriku bi badihatina, terbayang di badihat ini terbesit secara seketika. Ya, terbayang seketika kita bahwasanya annal murad, bahwasanya yang diinginkan at-tarku wal kaffu anil jaza, Allah meninggalkan dari membalas. Jadi ucapan Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan, maksudnya kalau kalian bosan ya udah, Allah enggak kasih balasan. Ini ahlu tawil mengatakan seperti ini. Wa huwal mutabadir, dan makna ini, makna sifat bosan dari Allah, maknanya adalah enggak mau memberi balasan. Ini mutabadir, langsung tampak di benak, langsung nongol di benak. Liman yatazawwaqul arabiyyata, bagi orang-orang yang telah mengecap bahasa Arab. Jadi perkataan la yamallu hatta tamallu, Allah tidak akan bosan sampai kalian yang bosan dalam beramal, maksudnya adalah Allah tidak akan membalas kalian pahala kalau kalian bosan. Mana ini memang datang dalam benak. Ya, bukan terngiang, terbesit langsung dalam benak. Cuma tentu ahlu sunnah tidak menafikan sifat bosan. Ya, makna itu ada, makna tidak membalas ada, tapi sifat bosan jangan kita nafikan karena ini tertetapkan dalam hadis. Ya, wali ba'dil ulama, makanya kata penulis ini, dan sebagian ulama taujihun akharu, mereka punya sisi lain, yukhrijuhu minal musyakalah, tapi enggak jadi musyakalah.
Jadi kita keluarin dari pembahasan bab ini. Wa huwa, dia adalah ijra'ul lafzi ala zahiri makna, ala zahiri maknahu. Ya udah, kita bilang Allah bosan. Sifat di antara sifat Allah bosan terhadap orang yang bosan dalam beramal. Jadi ijra'ul lafzi, menjalankan lafaz atau menerima lafaznya alam zahiri maknahu, sesuai dengan zahir makna. Ini yang ditetapkan oleh ahlu sunnah. Fayaqulu, maka mereka akan mengatakan huwa malalun yalaku billahi. Ini adalah sifat bosan yang sesuai dengan kesempurnaan Allah. La yusyabbihu malalal makhluk, tidak menyerupai bosannya makhluk. Nah, ini lebih aman. Tapi konsekuensinya hadis ini kita nggak bisa jadiin dia musyakalah, karena kita tetapkan sifat bosannya. Nah, kalau kita pakai kaidah ini, berarti nanti jadilah dalil-dalil yang lain masuk juga. Seperti wa makaru wa makarallah. Mereka berbuat makar, Allah pun membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Kalau kita pakai musyakalah, berarti di situ adalah makna makarnya membalas kejahatan mereka. Kalau kita nggak pakai musyakalah, ya Allah punya sifat makar terhadap orang yang makar dengan makar yang sesuai dengan keagungan Allah, tidak serupa dengan makhluk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa minhu al-aqsu, kata penulis, di antara juga muhassinat lafziyah adalah al-aqsu, membalik. Itu seperti tadi kata penulis adatus sadati sadatul adati. Kebiasaannya para pemimpin adalah pemimpin dari kebiasaan-kebiasaan. Kata penulis, wa minhu al-aqsu kama fil misal, dan al-aqsu sebagaimana di dalam contoh. Wa huwa syabihun bil muhassinatil lafziyati, dan dia adalah seperti lafziyah, seperti muhassinat lafziyah. Tadi makanya Anda bilang, ya, muhassinat maknawiyah si al-aqsu tadi ngebalikin idhofah dan sebagainya. Ini mirip-mirip juga sama muhassinat lafziyah. Maknanya enggak terlalu kuat, tapi lebih terfokus pada lafaz. Kata penulis tambahan ya, cuma ini mungkin kita bahas matannya aja. Nanti syarahnya lebih kita bahas pekan depan. Wa minhu tauriyatu. Di antara muhassinat lafziyah maknawiyah, tauriyah. Apa tauriyah nih? Les. Ya, les. Semi bohong. Nah, cuma beliau enggak masukkan ini ke bohong, karena beliau datangkan syahid tauriyah pakai ayat. Enggak mungkin ayat bohong. Ya, ini rada ngeri-ngeri nih makanya nih. Muhassinat al-ma'nawiyah, penghias maknawi. Kan kita kemarin belajar ilmu badi, ilmu yang sudah sampai pada tahap penghiasan kalam Arab, baik penghiasan lafaz atau penghiasan makna. Kemarin penghiasan lafaz saja dan sebagainya. Ini sekarang penghiasan makna. Kita udah bahas tibak, muqabalah, kemudian tadi barusan musyakalah, kemudian al-aqsu. Nah, sekarang yang kelima at-tauriyah. Ya, wahiyya, apa dia? An yutlaqa, memutlakan lafzun, sebuah lafaz, lahu maknayani, yang dia punya dua makna, qaribun wa ba'idun, makna dekat dan makna jauh. Makna dekat ini yang paling dekat langsung nongol di pala, ba'id makna yang enggak kepikiran di pala. Wa yakunul muradu wal ba'id, tapi yang diinginkan si makna jauh. Nah, itu di situ al-ba'idah ya, ada harokatnya. Nah, berarti khobar yakun di situ. Berarti huwanya huwa domir fasl. Domir fasl enggak beramal, makanya kita baca al-ba'idah. Kalau huwa masih jadi mubtada, kita akan baca wal ba'idu. Nah, jadi memutlakan sebuah lafaz punya beberapa kemungkinan makna, ya, dan enggak ada dalil sama sekali akan makna jauh, tapi si pengucap pengen bikin makna jauhnya. Bukan enggak ada dalil, ada dalil tapi lemah. Nah, contoh qaulihi ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala. Ini ngeri-ngeri nih. Beliau masukin firman Allah tauriyah.
Was samaa banainaha bi aidin. Dan langit dan kami benar-benar membangun langit dengan aidin. Aidin apa ini? Jamak dari yad. Tangan. Cuma di sini Syekh Utsaimin juga bilang aidin di sini bukan mana tangan. Tapi mana kekuatan. Kenapa kita takwil? Karena di sini enggak ada lafaz atau idofah yang ke Allah. Beda kalau yadullahi bal yadahu mabsuutatan, akan tetapi tangannya dia. Di situ ada yadahu mudhofun ilaih kepada Allah. Nah, ini jelas enggak boleh kita takwil. Di sini bi aidin datang dalam keadaan nakirah. Makanya Syekh Utsaimin pun bilang aidin di sini bukan bermakna sifat yang kita kenal di yadullah, yadahu, tapi maknanya kekuatan. Nah, kata penulis yahtamilu atau yuhtamalu dimungkinkan an yakunal muradu jam'u yadin. Bisa aja yang diinginkan adalah jamak dari kata yad, berarti tangan-tangan. Wa huwal ma'nal qarib, dan itu makna yang dekat. Kalau kita dengar aidin pasti kebayang tangan. Bidalili banainaha, dengan dalil ada ucapan banainaha, kami bangun langit, kami kokohkan langit. Wa yahtamilu, dan tapi mungkin juga al makna al ba'id, makna yang jauh, bi quwwah, dengan kekuatan, wa huwal murad, dan ini yang diinginkan dalam ayat ini, kata penulis. Itu pun kata Syekh Utsaimin. Jadi apa yang dikatakan penulis Al-Harbi dikatakan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Cuma kalau mengucapkan dia tauriyah kayak ngeri-ngeri juga nih. Soalnya tauriyah naun minal kadzib. Sejenis kedustaan. Buktinya apa? Buktinya Nabi Ibrahim ngerasa bersalah ketika hari di padang mahsyar, ketika para manusia datengin para nabi kan. Yang pertama didatangin siapa? Nuh. Adam. Kemudian dia ngerasa pernah makan tuh buah. Kemudian geser ke Nuh. Nuh ngerasa gak enak sama Allah karena pernah minta sama Allah terkait anaknya yang mati kena banjir. Minta untuk diselamatkan. Kata Allah, laisa min ahli. Itu tuh bukan anakmu. Ya, wa in kama qala innahu amalun ghairu shalih. Itu amalan yang tidak saleh. Anakmu itu amalan tidak saleh. Maksudnya beda agama, putus nasab. Nah, Nabi Nuh khawatir terhadap perkara itu. Musa gara-gara apa? Bunuh orang. Sekali tampol mati. Nabi Isa ngerasa bersalah tapi enggak disebutkan salah. Ya. Nah, Ibrahim ngerasa bersalah karena ucapan tauriyahnya dia. Ketika ada Firaun zaman dia, bukan Firaunnya Mesir. Firaun kan raja Mesir kan, Firaun 1, Firaun 2, Firaun 3, Firaun 4. Firaun di zaman dia punya apa ya? Punya penyimpangan. Suka sama istri orang. Dia punya penyimpangan seks, dia demen sama istri orang. Bahkan tamu-tamunya dia suka untuk gaulin istrinya. Nah, tapi dia masih punya akhlak menghormati tamunya kalau tamunya itu perempuannya adalah saudari si tamu. Dia nggak terlalu tertarik. Dia malah hormati, itu saudaramu, ya udah jangan deh. Kalau istri saya suka gitu loh berarti. Nah, Ibrahim tahu itu. Pas ditanya, iya, dalam tanda kutip. Pas ditanya siapa ini? Kalau dijawab istri, Sarah pun akan dibawa. Maka kata Ibrahim, hadhihi au hiya. Hadhihi atau hiya ukhti. Dia atau ini, perempuan ini adalah saudariku. Akhirnya enggak ditangkap. Kemudian Nabi Ibrahim klarifikasi bahwasanya ini ukhti fiddin. Karena di dunia ini kata Ibrahim tidak ada yang beriman kecuali aku dan kau saja. Maka engkau adalah saudaraku dalam agama. Dia tauriyah di sini. Ya seperti antum ngomong, udah makan belum? Udah? Enggak udah deh. Biasanya udah deh. Udah. Udah kan? Kapan? Misalnya kemarin misalnya. Nah, itu tauriyah juga diantara. Udah mandi belum? Udah mandi gue misalnya kan. 2 hari yang lalu misalnya. Nah, ini tauriyah nih. Ya, dia semi kebohongan. Cuman Sarah kan nanti akhirnya tetap ditangkap. Gara-gara prajurit bilang ini cantiknya luar biasa. Akhirnya walaupun dia sudah bilang tauriyah, Nabi Ibrahim sudah pakai tauriyah, ditangkaplah Sarah, pengen digaulin, doa,
nggak bisa gerak sampai 3 kali kan. Akhirnya disuruh keluar. Ini keluar di syaitan nih. Ini syaitan ini keluarin nih kata Firaun. Ala kulli hal, intinya Nabi Ibrahim merasa bersalah kepada Allah ketika orang-orang minta syafaat dia gara-gara tauriahnya ini. Berarti nau'un minal kadzib. Ada sejenis kebohongan. Rasulullah SAW juga pernah katakan, ya, Rasul juga pernah katakan, Abu Bakar ketika hijrah, orang-orang udah tahu bahwasanya Muhammad ini dicari, dan orang-orang kenal Abu Bakar. Abu Bakar tuh orang yang dimuliakan, ya, orang yang jujur, orang yang dimuliakan, pokoknya baik, karom. Kemudian ngelihat Abu Bakar sama seseorang, ya dugaannya Rasul yang lagi dicari-cari nih. Akhirnya ditanya sama orang, siapa ini wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, hadzal rajul yahdinis sabil. Ini orang nih petunjuk jalanku. Petunjuk jalan bener gak? Bener, petunjuk jalan. Maksudnya adalah yahdinis sabil ila siratal mustaqim. Dia nggak bilang rahasia, cuma dia bilang ini petunjuk jalan. Tapi jadi bohong yang tertutupi lah, ya. Dan kita cuma bilang nau'un minal kadzib, ya, nggak bisa kita kan Abu Bakar bohong dong, Ibrahim bohong, enggak. Cuma apa ya, bohong yang bilang bohong juga enggak ya. Iyalah, itulah pokoknya lah taurian. Ya. Ya, tapi dengan cara yang disalahpahami sama pendengar gitu loh. Nah, ini orang menunjuki jalanku. Maksudnya Rasulullah SAW memang menunjuki ke surga. Juga ketika Rasulullah SAW ditanya mimman antum ketika perang ini, perang Badar kalau nggak salah, kan kaum muslimin cari-carian sama kafilahnya Abu Sufyan kan. Akhirnya ada orang yang nanya sama Rasul, mimman antum, kalian ini dari mana nih? Rasul bilang minma, kami dari air. Supaya dipahami, memang ada kabilah dalam Arab, orang Arab ada kabilah al-ma'i. Nah, entah itu maksudnya Rasul tauriahnya ke situ, atau maksudnya kami dari air mani. Nah, dia pengen arahin si pendengar, kami ini bukan orang Madinah. Pengen arahin kami ini dari kabilah. Tapi Rasul inginkan maknanya kami adalah dari air mani maksudnya. Nah, ini tauriah juga. Rasul SAW tauriah. Nah, jadi kalau dibilang bohong juga enggak, dibilang jujur, Nabi Ibrahim ngerasa bersalah di situ. Makanya ketika mendatangkan ayat was-samaa banainaha biaidin dengan tauriah kayaknya ngeri-ngeri sedep nih. Ya, paling jelas itu ucapan Ibrahim. Nah, perhatikan di ayat ini, was-samaa banainaha biaidin, di sini as-sama mansub. Banaina fi'il madi, fa'il, ha maf'ulun bi. Nah, ini yang disebut dengan istighol nanti, sibuk dalam beramal. As-sama maf'ulun bi, ha maf'ulun bi. Fi'il nggak punya 2 maf'ul bi sama kayak gini. Kalau maf'ul binya 1 berarti dia cuma nyari 1 maf'ul bi. Terus apa yang bikin atau mana maf'ul binya si banaina ha? Maf'ul binya adalah banaina ha si ha. As-sama ini maf'ul bi dengan fi'il yang nanti disembunyikan sama lafaznya kayak di depan, kayak di belakangnya. Berarti niatnya wa banainas samaa banainaha. Berarti terulang 2 kali fi'il. Apa faedahnya antum tahu ini? Untuk mentaukid. Biasa orang Arab kalau ngulang ucapan berarti mananya taukid. Nah, berarti di sini terjemahannya bukan dan langit kami bangun dia dengan kekuatan, tapi sungguh langit itu kami bangun dia dengan kekuatan. Kalau kita pakai makna bikuwah di sini. Ya. Wallahu alam. Antar penjelasan terkait tauriah lebih jelasnya insyaallah kita bahas pekan depan. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasahbihi wasallam.